MSIB Angkatan 3. Kami dari Inspiring Batch 3 penempatan Dinas PUPR Kabupaten Blitar. dengan aku di sini Uliandani dari Universitas Islam Bandung dan rekan aku Aribian Davin dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Oke, next kita kenalan yuk sama teman-teman magang kita lainnya. Halo vlog, welcome to my guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Sajili dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Halo, nama aku Ellen Yulianawati dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, kenalin aku Kurnia Cahyani dari Institut Teknologi 10 November. Halo, kenalin aku Dinda Sinja Putri dari Universitas Jember. Hai, sebelumnya kenalin nama aku Sabrina Putri Maharani, aku dari Universitas Negeri Jember. Halo, perkenalkan nama saya Sanya Agustina Dewi Rahayu, berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hai guys, perkenalkan nama saya Anissa Fatria Risada dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. You can find my voice. Oh no, I got a message. You're here on my land. Oh yeah, with your soldiers. You can see in my face. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengasah kemampuan dan talenta mahasiswa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), memberikan respon positif terhadap kegiatan program magang bersertifikat dalam Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Tata Ruang memandang program ini dapat menjadi salah satu terobosan sumber daya manusia untuk membantu pencapaian target rencana strategis atau Renstra DJTR tahun 2020 hingga 2024, yaitu tersusunnya 2000 rencana detail tata ruang. Program Inspiring dirancang dengan ruang lingkup aktivitas yang lebih luas, yaitu penyusunan RDTR dengan mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2021. Pada kawasan perkotaan Kabupaten Blitar saat ini dan kedepannya tentu mengalami perkembangan yang cepat dan berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, perlu adanya pengaturan dan perencanaan tata ruang yang baik di kawasan perkotaan dan sekitarnya untuk dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Terlebih, dalam upaya pemanfaatan dan pengendalian muatan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Blitar, perlu dirinci muatannya dalam rencana detail tata ruang. Selain itu, dengan adanya perubahan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 11 Tahun 2021, adanya Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kota, serta dengan penyesuaian RT/RW Kabupaten Blitar tahun 2011 hingga tahun 2031, maka diperlukan adanya penyusunan RDTR kawasan perkotaan menyesuaikan dengan peraturan dan pedoman perencanaan tata ruang yang terbaru serta semua perencanaan ruang memiliki jangka waktu perencanaan selama 20 tahun. Ruang lingkup pekerjaan kami sebagai tim penyusun rencana detail tata ruang atau RDTR yang mana rincian kegiatannya meliputi 1. Persiapan penyusunan RDTR, 2. Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan RDTR Kabupaten Blitar, 3. Analisis penyusunan RDTR, 4. Penyusunan konsep RDTR. Kemudian, pada kegiatan program MSIB Kampus Merdeka yang direalisasikan dengan program Inspiring tahun 2022, kami tergabung dalam tim penyusun RDTR di OPD DPUPR Kabupaten Blitar. Rincian pengerjaan materi dari RDTR yaitu yang pertama, revisi background paper, revisi ranperkada, penyusunan tabel pemeriksaan mandiri, penentuan batas desa atau kelurahan di Kecamatan Garum,
serta sinkronisasi peta pola ruang dengan kondisi existing. Beberapa persoalan yang kami temui selama proses penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten Blitar, yang pertama ialah belum tersedianya data kependudukan terbaru karena rata-rata pencatatan data yang ditemukan masih berupa data tahun 2019 dan tahun 2020. Yang kedua, dalam kegiatan revisi Ranperkada, banyak ditemukan regulasi yang belum diperbarui, adanya beberapa SWP dan blok yang belum tercantum, dan juga ada ketentuan rencana yang belum lengkap pengaturannya. Yang ketiga, materi teknis yang digunakan dalam penyusunan tabel pemeriksaan mandiri dianggap sudah tidak relevan karena merupakan data tahun 2014. Sedangkan tabel pemeriksaan mandiri yang kami susun pada 5 WP di Kabupaten Blitar berlaku mulai dari tahun 2022 hingga 2042. Yang keempat, dalam kegiatan survei batas desa di Kecamatan Garum, persoalan yang kami temui ialah belum tersedianya pilar batas secara fisik, sehingga dalam penetapannya tidak memiliki dasaran yang pasti. Dan yang kelima, rendahnya resolusi dari data citra atau base map, sehingga menyulitkan kami untuk mengidentifikasi kondisi existing dan melakukan penentuan titik sampel selama proses sinkronisasi peta pola ruang. Selanjutnya, pada tugas proses penyusunan rencana detail tata ruang WP Kanigoro dan WP Sutojayan tahun 2022 dan 2042 terdapat beberapa tahapan, yaitu revisi background paper dan penyusunan tabel pemeriksaan mandiri. Sedangkan untuk WP Garum, Mulingi, dan Serengat terdapat beberapa tahapan, yaitu revisi background paper, revisi Ranperkada, dan penyusunan tabel pemeriksaan mandiri. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran batas desa dengan menggunakan metode kartometrik. Secara garis besar, metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Untuk tahapan proses pengambilan datanya, yaitu yang pertama, mendapatkan peta kerja dalam bentuk PDF. Yang kedua, melakukan pengukuran atau pengambilan data di lapangan didampingi oleh warga setempat yang mengetahui batas desa yang berselisih. Kemudian yang ketiga, melakukan pengolahan data di software AJIS, lalu kemudian data tersebut dilakukan digitasi. Kemudian yang terakhir, setelah dilakukan digitasi, maka terjadi perubahan batas antar desa, di mana yang terbaru ialah data hasil pengukuran metode kartometrik. Selanjutnya, kegiatan yang kami kerjakan di magang ini yaitu sinkronisasi peta. Sinkronisasi peta ini merupakan suatu proses penyandingan data menggunakan acuan yang ada agar terjadi suatu kesesuaian. Tujuan dilakukannya sinkronisasi antar peta pola ruang wilayah perencanaan dengan citra satelit base map atau existing adalah untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pemberian izin kegiatan dan penggunaan lahan wilayah perencanaan di Kabupaten Blitar. Adapun yang perlu kami siapkan sebelum melakukan sinkronisasi peta yaitu SHP data administrasi setiap daerah yang akan dilakukan sinkronisasi dengan peta pola ruang wilayah perencanaan yang ada. Cara membandingkannya yaitu dilihat terlebih dahulu kawasan pada peta pola ruang wilayah perencanaan yang ada, yang mana apabila berwarna hijau atau yang disebut dengan zona ruang terbuka hijau kota, berarti pada citra satelit base map pun harus berupa kawasan zona ruang terbuka hijau kota. Namun, apabila tidak sesuai, maka dapat dilakukan identifikasi perubahan lahan dengan menggunakan poin atau poligon berdasarkan acuan peta pola ruang. Kemudian hasil dari sinkronisasi peta pola ruang yang kami kerjakan, itu masih terdapat beberapa perbedaan antara peta pola ruang dan kondisi existingnya. Yang dimana pada kondisi existing perkebunan,
itu masih terplotting sebagai peternakan. Selanjutnya pada kondisi existing peternakan, itu masih terplotting sebagai perumahan kepadatan sedang. Selanjutnya pada kondisi existing perumahan, itu terplotting sebagai tanaman pangan. Dan selanjutnya pada kondisi existing tanaman pangan, itu terplotting sebagai perumahan kepadatan sedang hingga kepadatan rendah dan kawasan peruntukan industri. Sekian persembahan video dari kami, Inspiring Batch 3 penempatan Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Semangat terus teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.